رقت عيناي شوقا ولطيبة. Bismillah. Membaca buku di malam hari. Malam terasa sangat hangat. Ibu-ibu, izin saya mau mengucapkan salam. Tolong dijawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun seledri, daun jati, daun saga. Ibu-ibu yang jawab salam, saya doakan banyak rezeki. Disayang laki. Masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati, ada di sini Ibu Lurah yang dengan setia menemani pengajian ini. Ada juga Bu RW, ada Ibu RW-nya? Ada? Ibu RW ada? Oh, Ibu Lurah ada. Ibu RW ada. Ibu RT perangkatnya ada. Pak RT yang kita hormati yang ada di sebelah, bersama dengan pengurus masjid yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketua pengajian Mutiara ini namanya, Permata, yang sama-sama kita hormati. Ibu-ibu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena di siang menjelang petang ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan kita di petang ini menjadi pahala. Karena banyak yang berkumpul tidak jadi pahala, tapi justru malah jadi dosa. Karena ngumpulnya bukan nambah ilmu, tapi nambah musuh. Ngecek ke sebelah, ngecekkan tetangga situ. Ngecek ke sini, ngecek situ. Pas balik ribut pula dengan laki. Karena lain yang dikinai. Nginak kawan gelang besar, cincin besar. Pas sampai ke rumah bapak si anu, aku tadi nginak mak si anu tu pokoknya lah telingkau ranggiannya. Aku gua lagi datang, amun itu dibelika. Kusut. Ya laki kita bukan jemoyo mampu, ni do dibelika. Umur-umur ni do datang-datang lagi. Akhirnya nutuplah masalah pengajian. Jadi ada orang tuh ngumpul tapi tidak jadi pahala, tapi justru jadi dosa. Ada yang dia ngumpul ini kerjanya cuman cebilkan kawan. Keruan cebil. Nih dunia cocok maksian untuk makaian model itu. Cocok laku. Akhirnya ribut pula. Nah, maka kita berdoa kepada Allah semoga pertemuan ini jadi pahala, karena kalau jadi pahala mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat serta salam selalu membasahi lisan-lisan kita sebagai wujud rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rindu itu tanda cinta. Mungkin nggak rindu kalau nggak cinta? Ibu-ibu mungkin nggak rindu kalau nggak cinta? Nggak mungkin ya, nggak mungkin rindu kalau nggak cinta. Ibu-ibu kalau cinta nggak lakinya, pergi dia 3 bulan rindu dah.
Atau memang pergilah, jangan balik-balik lagi. Maka selesai urusan. Tidak ya. Kalau dia lah pergi itu mulai rindu. Jangankan berbulan-bulan Ustaz. Sehari baik kami itu. Bagaikan terasa bagaimana begitu. Jadi itulah rindu. Nah begitu dengan Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Ini hendaklah cinta kita itu melebihi daripada cinta kita kepada suami, melebihi cinta kita kepada sesama yang lain, kepada Nabi ini. Kenapa? Karena Nabi ini mencintai diri kita itu melebihi daripada mencintai dirinya sendiri. Kita ingat nggak kisah waktu Rasul SAW ini akan meninggal dunia? Bagaimana Allah sudah mengutus para malaikat membawa kain kafan dari surga. Apakah Rasul langsung bergembira? Tidak. Rasul itu justru dia memikirkan siapa? Umatku cak mano kata Rasul. Yo saya di situ dapat nikmat, tapi umatku cak mano. Jadi kita umati. Bahkan nanti pada saat hari kiamat nanti, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di tengah-tengah kesibukan diri kita yang sedang mengurusi diri kita masing-masing, Nabi kita itu masih mencari umati. Jadi kurang cinta apalagi dirinya. Jadi yang dicari itu kita. Sekarang persoalannya mungkin tidak kita ini dicari sama Nabi nanti. Hari inilah berapa kali lisan ini basah dengan bersalawat kepada Nabi. Atau jangan-jangan tadi pas diajak salawat sama-sama tadi baik. Kalau belum, ayo. Karena Rasul mencintai diri kita melebihi daripada mencintai diri sendiri. Apa yang terjadi ketika Rasul SAW menyampaikan dakwah ke Taif? Beliau dilempari dengan batu. Datang malaikat. Kita tumpahkan, kata malaikat ini. Kita jungkit ke gunung nih. Apa kata Rasul? Jangan. Kamu tentak dengan jemu yang tidak mencintai umat. Ya lantalah, kata kawan. Maka selesai urusan rombongannya. Jedit galau. Diingatkan ini tidak ngikut. Dinasehati ini tidak nurut. Timbunlah UDM dia. Tapi tidak. Tahan. Yang diharapkan siapa? Mereka tidak bisa beriman kepada Allah, tapi harapannya yang keluar dari sumsum tulang sulbi mereka, anak-anak keturunan mereka lah beriman. Kalau dulu langsung ditimbun, asukun itu sampai agama itu dengan gitu. Tapi tidak, ditahan. Itu cinta. Padahal Rasul itu lah patah giginya, lah berdarah tubuhnya. Kalau tentak dengan orang yang tidak cinta, ibu, kalau tentak dapat musuh model itu, gigi lah patah di lantaknya. Palang tua lah koyak di pecinya. Berdiri lah payah, keringat lah bercucuran, darah lah bertaburan. Dia dapat tawaran model itu. Macam mana ini kita kawan? Kita gasak. Jawabannya apa? Gasak lah. Ngudem dia. Jadi itulah bedanya kita dengan Nabi kita. Nabi kita tuh ya Allah sayangnya kepada orang lain itu luar biasa. Jangankan kepada orang Islam, orang yang memusuhi dirinya saja cintanya bukan luar biasa. Udah sering kita mendengar kisah betapa Rasul mencintai manusia itu melebihi daripada mencintai dirinya sendiri. Ada kisah yang menyebutkan bahwa ketika beliau berangkat ke masjid, beliau diludahi. Pernah dengarkan kisah itu? Ya Allah, seharusnya ketika kita mendengar tentang kisah Nabi itu berdiri bulu kuduk. Betapa luar biasanya Nabi kita Muhammad SAW. Tiap lalu diliuri. Keluar diliuri, Pak. Liurnya ini bukan model itu, nariknya di dalam. Ada pernah? Amun dia cuman keluar dari lantai, itu dikit. Ada nariknya di dalam. Ropak. Telumbuk. Tahu telumbuk dah? Ya Allah. No, kata kawan Leo itu ini. Lalu lagi. Besok lewat ngulang lagi diludahi. Ngulang lagi model itu pula. Nariknya di dalam lagi, tambah dalam. Berdepak pula dia. Pas ketika giliran ini dia ngulang lagi. Berdepak tadi mana kata kawan si Anung ni tadi. Ngapa dia ngulang lagi dia? Itu akhlak Nabi kita loh, Bu. Jadi ketika kita mendengar kisah-kisah kemuliaan beliau itu ya Allah luar biasa. Memang kita ini nggak ada apa-apanya dibanding dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai hilang yang meludahi itu dicari. Kemana kata kawan? Dah dia kata kawan celingak-celinguk nih ya Rasulullah. Aku nyakal di kawan ni kemari berderut kemarin. Mana kata kawan? Tak nampak lagi saya ni. Wah itu kata tahu lah tekangkang di situ ya Rasul. Ngapa kata kawan? Demam, panas. Amun lantak dengan kita mungkin kan apa kecek kan meliuri Nabi, nak mati. Tapi tidak dengan Nabi, tidak. Dicari di mana rumahnya dan dibawa ke roti lagi. Luar biasa itu akhlak seperti itu. Udahlah dibawa ke roti, kawan tuh ngecek pula ya Nabi, bukan main akhlakmu ini. Kawan-kawanku ya akrab, ya kadang-kadang ngajung aku meliuri kabar kemari itu belum datang. Kau banyak kuliuri kemari datang.
Kau bayangkan, begitulah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang lebih hebat lagi pada saat hari kiamat, semua manusia itu udah sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Nabi sibuk mencari umatnya ini. Sampai nggak ada satupun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang berada di dalam neraka. Saking indahnya akhlak Rasul dan saling cintanya kepada diri kita. Maka sudah layak kita mencintai Nabi kita melebihi daripada mencintai diri kita sendiri. Daripada mencintai suami kita sendiri. Kenapa? Karena pada saat huru hara nanti semua manusia itu akan meninggalkan manusia yang lainnya. Pernah membaca Al-Quran surah Abasa, di mana Allah berfirman, wa idza ja'atis sakhah. Ada yang tahu artinya? Cek. Nah, ini ngajung udim ini yang udah lalu ini. Ada yang tahu artinya? Fa idza ja'atis sakhah. Ada? Apabila tiupan sangkakala yang kedua itu ditiupkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu manusia itu lari ninggalkan sahabat-sahabatnya, udah di hijaunya lagi. Sahabat-sahabat dekat tuh saking dahsyatnya hari itu tuh tidak saling urus lagi. Wa ummihi wa abi, mak lan bak pun hidung hijau lagi. Tidak ada ngurus lagi tuh. Saking dahsyatnya hari itu. Setelah ditiupkan sangkakala yang kedua itu. Lalu apa lagi? Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Anak istri, anak laki itu hidung hijau lagi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Karena pada hari itu semua manusia itulah sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Jadi hari itu tuh manusia itu pula nafsi-nafsi, sesurangan, sebenarnya ada hidup tarik nyawa. Saking dahsyatnya hari itu. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummati, betapa indahnya Nabi kita. Maka sangat rugi kalau orang nanti tidak disebut sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit kita? Sampai jam berapa ini? Asar jam 3:20-an ya. Sekarang sudah jam 3 kurang 18 menit. Mudah-mudahan tersampaikan. Masih lama ya. Iya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan menyampaikan tentang 4 amalan yang akan mengantarkan manusia ke dalam surga. 4 amalan yang akan mengantarkan manusia ke surga. Sekarang pertanyaannya dulu, mau masuk surga enggak? Serius? Udah tahu jalannya belum? Lo mana nak masuk surga belum keruan jalannya? Sama dengan nak ke masjid. Nak ke mana kamu nak ke masjid? Nak keruan jalan ke masjid belum? Amulah keruan sampai sini. Hanya mau nido keruan terjajab sampai ke panorama situ gitu. Lah udah meladak ke mana? Nak ke masjid. Lah udahlah terjajab ke situ bata rantang pun. Ketika ditanya nak ke mana? Nak ke masjid. Tapi ke panorama bata rantang. Inilah udahlah alamatnya salah, jalannya pula nido keruan. Akhirnya nido sampai. Nah ini surga. Surga itu luar biasa. Luar biasa surga itu. Apa yang didapatkan di surga itu nggak ada bandingannya di dunia. Yang paling nikmat di dunia ini sekalipun tuh nggak ada bandingannya ketimbang mendapatkan kenikmatan di surga yang paling bawah. Dari segi makan aja itu udah nggak ada bandingannya. Nikmatnya makan di surga itu nggak punya batas. Kamu di dunia? Halo? Ada yang sanggup meci sampai 8 piring? Hah? Dah ada. Kalau 8 piring, ngasuk kunik kungang bertegak lagi gitu. 3 tepulik. Lalu ulang saul. Keruan ulang saul. Tapi kalau di surga tidak. Semakin dimakan semakin nikmat. Ya Allah, luar biasa. Dan makanan di sana membawa kebaikan. Kalau di dunia tambah banyak makan, tambah dapat masalah. Jangan coba-coba itu. Makan daging 3 kilo sekali peci.
Itu satu balik negak kalau bulu kuduk itu. Ketika ditanya ngapa kata kawan-kawan kolesterol. Ngapa tapu meci daging banyak itu. Meci daging banyak itu. Jadi itu dunia, tapi kalau di surga tidak. Maka harapan kita itu mendapatkan kebahagiaan di surga. Dan kalau bisa kita berdoa kepada Allah, keluarga kita ini semuanya lempeng masuk ke dalam surga. Masuk semua ke sana. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan menyampaikan tentang 4 amalan pengantar ke surga. Karena harapan kita semua kita sampai ke surga ini. Karena kalau tidak sampai ke surga itu bahaya. Bahaya tuh. Karena di akhirat itu cuma ada 2 badau. Kalau tidak di surga di neraka. Cuma 2 tulah Pak. Bu, tidak ada di tengah-tengah. Atau terlalu misalnya. Karena di dunia di akhirat itu hanya ada 2 tempat. Sebagaimana layaknya di dunia ini hanya ada 2 golongan yang pasti. Iman dan kafir. Kalau tidak beriman, tidak kafir, namanya remang-remang. Tidak siang, tidak malam, namanya remang. Remang-remang itu dalam hukum agama kita namanya munafik. Munafik. Munafik itu tidak jelek, Bu. Masuk ke lungguan hijang di hijang, masuk ke lungguan hitamnya hitam. Angguhannya itu apa? Kita nih di mana-mana. Ini bahaya tuh. Nama kita di akhirat. Maka kita berharap kita masuk. Kita berawal kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Hadisnya nomor 2485 dan At-Dairimi hadisnya nomor 340 serta Ibnu Majah 1334. Di hadis ini dikisahkan dari Abdullah bin Salam, ia berkata, ketika Rasul SAW datang ke Madinah ya, maka semua orang pada waktu itu berkumpul. Ingin melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin melihat. Maka kata Abdullah bin Salam, aku pun ikut melihat. Dan ternyata ketika aku melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bercahaya mukanya dan gak ada tanda-tanda kebohongan di mukanya. Jadi Nabi itu mukanya aja tidak nampak seorang pembohong. Tidak ada bekas nampak cahaya-cahaya pembohong itu. Karena orang pembohong tuh, Bu, jangankan kerjanya, jadi mukanya baik nampak. Nginak baik nampak aja pembohong tuh. Jadi apa kata Abdullah bin Salam? Dan yang pertama kali disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, saling juilah makan, wasilul arham, sambungkan silaturahim, sambungkan, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari pada saat semua orang sedang ngorok, sedang bermimpi, sedang tidur indah. Tadkhulu jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Ada berapa tadi? Ada 4. Dari keempat ini ada tak yang laki itu gawe ka? Serius. Amun belum ngecol gitu. Meliset itu. Niduk ke sampai ke dalam. Maka yuk kita pegang, kita urai satu-satu. Yang pertama tadi absos salam. Sebarkan salam. Ada bunyi yang sangat gamblang ya. Kenapa Rasul menyampaikan yang pertama disampaikan ya ayuhan nas absus salam? Ini menunjukkan bahwa ternyata salam ini bukan hal remeh-temeh, bukan hal sepele bagi umat ini. Kenapa Rasul menyampaikan ya ayuhan nas absus salam? Wahai sekalian manusia, sampaikan salam. Karena ternyata mengucapkan salam ini memang ringan kita menyampaikan, tapi mengucapkannya itu berat. Ibu-ibu hari ini ngumpul dengan kawan lah berapa orang? Jujur. Lalu dengan ketemu dengan kawan tuh berapa orang ialah diucapkan salam. Ayo, jangan-jangan masuk sini tadi dia mengucap salam. Itu. Jadi ini ada absus salam. Jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang absus salam atau sebarkan salam, di antara kalian itu jika engkau melewati saudaramu, ucapkan salam kepadanya.
Dan jika ia memulai salam kepadamu, maka jawablah salamnya. Ada orang yang diucapkan salam nih, ibu nuli. Assalamualaikum. Lu nek dengar. Ningala nama kata kami. Entah kata ibu. Assalamualaikum. Dia salam, masuk lah, masuk kata kawan. Nak lamoi ko ngijo ka denio ni. Lain pun. Ada tak nemu yang model itu? Kita ngucap salam ni tak jawab. Padahal ketika mendapat jawab apa ucapan salam tu, kalau ngucap salam hukumnya sunnah. Tapi kalau jawab hukumnya wajib. Wajib dijawab itu. Bahkan saking wajibnya Allah kuatkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86. Ada yang hafal? Wa idza huyitum bitahyatin. Ada yang hafal? Halo? Ada? Wa idza huyitum bitahyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila engkau dihormati, jadi bagi kita ibu-ibu yang dirahmati Allah, penghormatan bagi kita umat muslim itu salam itu. Jadi kalau dia datang nih mengucap salam itu penghinaan namanya. Jadi apabila kamu dihormati, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dengan ucapan salam, maka jawab salam itu dengan yang lebih baik atau paling nido samo. Kalau yang ngicipkan assalamualaikum, maka jawabannya harus lebih baik. Kalau dia ngucap assalamualaikum, maka jawabannya waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia ngucap assalamualaikum warahmatullah, maka jawabannya waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwana wal jannah. Itulah yang namanya engkau beli saya borong. Jadi dalam amal tuh enggak boleh pelit-pelit. Jadi kalau dikasihnya satu, kasih dua. Kasihnya dua, peci tiga. Kasihnya tiga, peci empat. Itu dalam amal soleh. Jangan sampai terbalik. Amal soleh jawabnya dikit, pas amal orang jahat dibalas. Dilempar batu satu, digasak tiga. Itu nggak boleh. Jadi dalam amal kebaikan tuh begitu. Jadi salam ketika diberikan wajib menjawabnya. Nah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa penting bagi kita dalam mengucapkan salam ini? Karena ternyata dengan salam itu menumbuhkan cinta. Kalau kita punya perasaan benci dengan kawan-kawan kita, maka mulailah dengan salam. Nanti saling mencintai. Tidak percaya? Percaya tak? Coba tengok kawan sebelahnya. Halo? Tengok kawan sebelahnya, jangan tengok siku. Sudah? Yuk ucapkan salam sama dirinya. Tuh kan? Yuk sekali lagi, hitungan ketiga sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang saya mau tanya, gimana perasaannya? Perasaannya gimana? Bahagia nggak? Bahagia. Kenapa? Karena dia menumbuhkan perasaan cinta. Jadi kalau ada permusuhan, maka perhatikanlah, pasti di situ jarang diucapkan salam. Atau mungkin dia yang pernah. Yang ada halo bro, halo coy. Padahal dalam syariat kita tidak ada perintah ketemu halo bro, halo coy. Atau ada yang ganti dengan pagi, siang, malam, sore. Tidak ada. Dalam agama kita salam tuh assalamualaikum. Tak boleh disingkat. Ada boleh diceri. Assalamualaikum cuman kum. Kum. Apa kum? Ada nggak yang dengar seperti itu? Kalau yang dia kum, macam mana jawabnya? Jadi yang awal sama yang jawab itu tidak ada yang benar. Jadi salam kita tuh udah mutlak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'min." Enggak akan masuk surga kamu tuh sebelum kau beriman. La tu'minu hatta tahabbu. Enggak akan masuk surga kamu sebelum saling mencintai.
Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbabtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang kalau kamu gawehkan kamu akan saling mencintai? Absus salam bainakum, kata Rasul. Sebarkan salam di antara kalian. Jadi ternyata salam ini buah dari keimanan. La tadkhulul jannah hatta tu'min. Enggak akan masuk surga kamu belum beriman. La tu'minu hatta tahabbu. Enggak akan masuk surga sebelum kamu saling mencintai. Mau enggak aku tunjukkan sesuatu yang kalau kamu gawehkan kamu saling mencintai? Absus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Jadi menyebarkan salam itu syarat masuk surga. Jadi siapa yang nak masuk surga, rajin-rajinlah mengucapkan salam dengan jemo, jangan dengan tunggul. Kelak dipeci pula bertemu dengan batu. Assalamualaikum. Kata kawan di sebelah nangin nak mak si anu tu lah balik jadi pengajian petang tadi makanya lah model itu. Dah mulai error. Dengan jemu, kalau kawan ketemu dengan jemu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam yang bagaimanakah yang baik? Ada sahabat yang bertanya, Islam yang bagaimanakah yang baik? Maka beliau menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Ketika ditanya Islam yang bagaimana yang baik, maka Rasul menjawab, engkau memberi makan dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Jadi salam itu begitu. Jadi asal ketemu dengan jemu, apa cila itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bertemu lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibiasakan lisan itu. Karena hati itu kalau nggak terbiasa tuh dia menolak. Asase kata kau pas nak ngucap asu-asu dikecek ke jemu alim ni kan. Ngucap salam terus. Maka harus dibaiki niatnya. Kita mengucapkan salam ni karena nak masuk surga, bukan nak kecek ke jemu. Amu nak jemu orang ngecek model mana terserahlah kamu. Nak terjuntai bibirnya sampai ke jalan ngecek ke situ terserahlah. Yang penting kita laju mengucapkan salam. Halo? Tuh. Lalu begitu juga dari sahabat Abu Ayyub radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa salasil layal yaltaqiyan fayuridu haza wa khairuhum allazi la yabda'u bisalam." Tidak halal seorang muslim tidak bertegur sapah dengan sahabatnya selama 3 hari 3 malam. Keduanya bertemu lalu yang ini berpaling dan yang itu pun berpaling. Akan tetapi orang yang terbaik dari keduanya ada yang terlebih dahulu mengucapkan salam. Jadi salam ini ngiloi hubungan yang rusak. Kalau nido sekecian ngak maksianu maka ucapkan salam duluan. Karena biasa kalau nido sekecian tuh mulai ngicek tuh berat. Cuma mengecek Assalamualaikum. Terserah nak model mana mukanya. Assalamualaikum. Terserah, yang penting lepaskan dulu kalau lah 3 hari. Jangan ditahan. Karena biasa ngajak ngobrol yang lain tuh berat. Berat tuh. Maka dimulai. Kalau kita lah ngecek Assalamualaikum, terserah nyon, jawab dah. Begitu lah udem. Padahal jawabnya wajib. Makanya orang yang beriman ketika mendapat salam wajib dia jawab salamnya. Maka ketemulah chemistry-nya untuk menyambungkan kembali hubungan yang terputus. Itu 3 hari, tidak boleh lebih. Adalah berbulan-bulan. Ketika dikecek, ngapa kawan ini sekecian dengan si anu tu? Tu apa pula? Kata kawan, aku masih baca hidup pun hidup dia. Tu apa pula? Aku penting ni dengan dia. Itu banyak terjadi itu. Padahal tu tak boleh. Paling lama ni dia teguran tu, Bu, 3 hari 3 malam. Itu enggak tetanggo. Apalagi mau enggak laki. Ada dah 3 hari 3 malam ni dia teguran dengan laki. Banyak. Bahaya itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan salam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan menyebarkan salam ini? Nah, ini harus kita pahami. Ya, cok mano yang lah dikicikkan itu menyebarkan salam.
Jadi malah kita pahami kelak tuh kita baca nilai, ya ternyata aku ini lah nyebarkan salam, atau ya ternyata aku ini belum menyebarkan salam. Karena yang dimaksud dengan absus salam tuh ada, yang dimaksud dengan absus salam tuh cak mano, yang lah dimaksud dengan menyebarkan salam tuh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, menyebarkan salam itu maksudnya selalu mengucapkannya setiap kali bertemu atau berjumpa. Meskipun sudah mengucapkan salam saat perjumpaan sebelumnya. Halo? Jadi yang dimaksud mengucapkan menyebarkan salam tadi apa? Selalu mengucapkannya pada saat berjumpa. Meskipun pada saat tadi sudah mengucapkannya. Misal begini. Ibu-ibu ketemu masuk, ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu ada keperluan keluar. Entahlah kemana, terserahlah. Apa ngambil dompet tinggal, atau masuk ke dalam kamar mandi. Masuk lagi, maka disyariatkan untuk mengucapkan salam kembali. Itu yang dimaksud dengan absus salam. Halo? Paham belum? Setiap berjumpa, seorang muslim yang tidak mau mengucapkan salam setiap kali bertemu dianggap pelit, bakhil, pengerit. Jadi kira-kira begitu. Di akhir hadis Rasul sallallahu alaihi wasallamnya, beliau bersabda, "A'jazun nas man ajiza fid du'a. Wa abkhalun nas man bakhila bis salam." Selemah-lemah manusia itu adalah orang yang malas berdoa. Dan sebakhil-bakhilnya manusia itu adalah orang yang bakhil dalam mengucapkan salam. Hadis riwayat Tabrani. Jadi masuk dalam kelompok bakhil, pelit. Terserah apa baik namanya ya. Pokoknya yang masuk segitu. Nah, zaman sekarang ini, ibu yang dirahmati oleh Allah, umat Islam sudah mulai jarang mengucapkan salam. Dan itu bisa kita rasakan. Ketika berjumpa dengan kawan, kita bisa evaluasi itu berapa orang yang mengucapkan salam. Baik dengan kawannya ketemu ataupun dia di rumah. Di rumah itu ya Allah, ketika ngina anaknya pas balik tuh, pas ditanya yang duluan tuh apa nduk lalita nihon kabani, lalu dia makan. Padahal syariatnya ketika bertemu apa yang dilakukan? Salam dulu. Assalamualaikum sayang, baru boleh yang lain. Ya Allah, soleh nian hari ini baru. Tapi awal pembukaan pembicaraan tuh salam. Jangan diganti halo coy. Halo coy, masya Allah lah balik kabar. Sini makan kudai. Syariatnya tuh salam dulu. Ketika berjumpa tuh salam dulu. Nah, zaman sekarang ini udah mulai jarang. Padahal ini syariat awal yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini udah mulai ditinggalkan. Saking pentingnya salam, dia menunjuk kepada jalan menuju surga. Bahkan ada sebagian mereka beranggapan bahwa tadi sudah berjumpa dan sudah mengucapkannya, ketika berjumpa lagi nggak usah. Padahal nggak begitu contohnya. Tidak begitu contohnya. Ada hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 5200 hadisnya. Iza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaih fa in halat bainahuma sajarah au hajar summa laqiyahu falyusallim alaihi aidan. Apabila salah seorang dari kalian berjumpa dengan saudaranya sesama muslim, maka hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Kemudian apabila keduanya terhalang pohon, terhalang tembok, terhalang batu, lalu berjumpa lagi, maka hendaklah ia mengucapkan salam lagi. Batu, pohon, tembok. Besar nggak kira-kira batu tuh? Terhalang, namanya terhalang itu tidak nampak lagi. Itu yang dimaksud dengan absus salam. Jalan, lagi asik ngobrol, tidak tahu ada apa di depan. Terpisahlah kedua golongan ini. Ketika ketemu disyariatkan mengucapkan salam lagi. Itulah yang dimaksud dengan absus salam. Saking pentingnya salam ini.
Berjalan, talang dinding, nido kinaan lagi kawan di sebelah, ketemu, ucapkan salam. Ada enggak yang ngerjakan model itu? Belum. Ngecol berarti ini. Ini syariat yang sudah mulai tertinggalkan tentang salam. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dengan sangat gamblang menganjurkan salam kendati pun ia sudah pernah mengucapkan kepada kawannya di awal berjumpa. Jadi inilah dasarnya tentang betapa penting mengucapkan salam. Praktek menyebarkan salam seperti ini pula dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat. Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, "Kunna idza kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatufarriqu bainana sajarah fa izal taqayna salam ba'duna ala ba'din." Kami para sahabat apabila berjalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu kami terhalang oleh pohon, lantas kami berjumpa lagi, sebagian dari kami mengucapkan salam kepada sebagian yang lainnya. Jalan terhalang pohon, lalu jumpa lagi, kita ada yang mengucapkan salam kepada sebagian yang lain. Itu yang dimaksud dengan absus salam. Ada nggak yang sudah mengerjakan seperti ini? Belum. Kalau belum, ayo. Karena ini jalan menuju surga yang paling mudah. Karena tidak perlu modal, tidak perlu uang, nggak perlu biaya. Seminggu nyengir, assalamualaikum, dah laju itu. Tidak perlu duit banyak, tidak usah. Ketemu, assalamualaikum, udah itu aja. Kalau memang tidak, hanya belum, ini bahaya. Lewat pintu mana kelak kita masuk. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu yuk kita sebarkan salam. Di mana baik? Masuk ke rumah salam, memulai majelis salam, keluar ucapkan salam, bertemu ucapkan salam, di kantor ucapkan salam. Di mana baik? Di pasar ucapkan salam. Jangan diganti. Di warung ucapkan salam. Masuk rumah mengucapkan salam. Jangan sampai dia mengucapkan salam. Ada yang bertamu ke tetangga, dia mengucap salam. Satu berdegap buka dua sampai ke dapur. Ada kabar lah di dalam cuma padahal syariatnya masuk ke rumah kawan tuh ucap salam dulu. Tidak boleh pula setelah mengucap salam langsung dibuka pintunya tuh tidak boleh. Itu adab bertamu tuh luar biasa. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Tinggalkan balik. Tidak boleh diterobos. Apalagi kalau diterajang. Mana pula mak si anu nih ninggalan. Dia dengarnya memanggil. Gerabap. Dua orangnya diteranjang. Itu tidak boleh. 3 kali ngucap salam. Tidak ada jawaban balik. Kalau ada keperluan ngulang lagi kalau. Ucap salam. Lah ucap salam dijawab waalaikumsalam pun belum boleh masuk kalau belum ada perintah masuk. Tidak boleh nyelonong masuk rumah orang tuh, Bu. Apalagi kalau rumah kawan kita. Asal nyelonong baik, berdegap ngucap salam serentak muka dua aku. Nah terbuka laki ini di baju. Ayai kata kawan. Ya salah awak ngapa belum muka pintu orang? Itu nggak boleh tuh, fitnahnya tuh luar biasa. Kenapa? Karena rumah itu kehormatan sahabat kita. Nggak boleh masuk kalau tanpa izin dirinya. Halo? Masih ada tak nemu ya kawannya model itu? Satu berdegap muka dua go, ngucap salam nido, lah sampai ke dapur. Muka tudung nasi pula. Dia gulai kamu, ya Allah. Tak boleh. Jadi luar biasa agama kita ini indahnya. Jadi sampai ke seperti itu, ucapkan salam. Dan nggak boleh diganti. Ada yang nambah-nambah. Salamnya muslim tidak dipakai, pakai salam orang. Pagi, gitu kan. Pagi itu punya orang. Siang itu punya orang. Malam punya orang. Punya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ditanya, ngapa model itu? Toleransi Ustaz. Itu bukan toleransi, namanya Bu, terjajah. Halo? Paham terjajah? Itu terjajah namanya, yang kita tidak digawe. Kan gawe orang. Itu terjajah namanya.
Halo? Nah begitu. Jadi yuk kita sebarkan salam. Jangan malas-malas lagi. Mau berjumpa ke, mau berpisah ke, awal berjumpa lagi, ucapkan salam. Di mana baik? Ada sahabat yang saking dia inginnya menyebarkan salam, dia pergi ke pasar. Pergi ke pasar ini bukan ndak berbelanja, bukan ndak nawar, bukan gawinnya itu cuma mengucapkan salam. Dari Tufail bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Suatu ketika ia mendatangi Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Kemudian ia berjalan bersamanya ke pasar. Maka Tufail berkata, setiap kali ia bertemu dengan tukang loak, pedagang barang bekas, pedagang orang miskin atau siapa saja, ia selalu mengucapkan salam. Maka Tufail melanjutkan, suatu hari aku datang lagi ke rumah Ibnu Umar radhiyallahu an. Lalu ia ingin ikut menemaniku ke pasar. Maka aku pun bertanya kepadanya, apa yang kau kerjakan di pasar? Sedangkan kau tidak berjual beli, tidak menanyakan harga barang, dan tidak pula mau duduk-duduk di pasar. Maka aku melanjutkan, sebaiknya kita duduk-duduk saja di sini, sebaiknya sambil bercakap-cakap. Maka Ibnu Umar radhiyallahu an langsung menjawab, wahai Abu Baton, wahai Tufail, sesungguhnya kita pergi ke pasar semata-mata hanya ingin mengucapkan salam. Yaitu kita ucapkan salam kepada kaum muslimin mana saja yang kita jumpa. Jadi pergi ke pasar bukan dek belanja, bukan dek jual. Gawe ini cuma mengucapkan salam. Itu para sahabat tuh, saking dia ingin membumikan salam. Hari ini lah bertemu nggak kawan, nih dia mengucapkan salam. Aduh ini sahabat mencari di mana tempat aku pacak melepaskan salam. Nah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan tentang keutamaan salam. Maka wajar salam ini hadiahnya surga. Jam berapa sekarang? Baru 1 ini masalahnya. Baru mengucapkan salam. Maka yuk kita mulai dimanapun kita berada. Kita mulai. Jangan latah. Ada yang latah. Nggak mau mengucap salam tapi mengucapkan salam orang. Itu latah namanya ya. Lalu yang berikutnya yang kedua. Apa dari yang kedua? Wa'at imut to'am. Saling ngenjuk makan, saling memberi. Karena rumus kita ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ndak dapet maka ngenjuk. Kalau semuanya ngenjuk, kalau semuanya memberi, maka semuanya pasti dapet. Tapi kalau semuanya hanya meminta, mungkin nggak dapet. Nah, mungkin. Jadi luar biasa, saling memberi makan. Saling memberi itu nggak punya batasan. Harus ngundang 40 orang. Tidak. Kuat kita memberi makan seorang, kasih makan seorang. Siapkan hidangan, nengok kawan deduncong berjalan, panggil. Oi, mak sini kudai. Dia maksud manggil. Sini kudai. Tunggu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk, hidangan. Kita makan kudai. Itu saling memberi makan. Walaupun cuma sepiring. Makanya adab, kalau dalam urusan makan, kalau tidak diundang, jangan datang. Itu adab tuh, jangan nyelonong. Lalu dia datang, diundang tidak, pas datang nyemoh pula. Dia gulai kapan ini teruang baik. Awak diundang nih dong. Kenapa kalau urusan makan, kalau nggak diundang nggak boleh datang? Karena ini menyangkut tentang persiapan. Kalau dia cuma kuat menyiapkan sepiring, datang 10 piring. Macam mana modelnya? Malu kawan. Jadi kalau ada yang undang, kita tidak diundang, kau boleh baper. Dialah salah aku dengan Mak Siano. Aku nih dia diundang makan. Bukan ini diundangnya tidak kuat. Sementara dia ingin mengamalkan hadis ini. Maka dipanggillah beberapa orang yang nampak. Jadi nggak boleh baper. Oh iya, berarti itu rezeki dia. Kasih makan. Nah ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini pun amalan ini sudah mulai banyak ditinggalkan. Kebanyakan umat hari ini hanya meminta. Sedikit yang mau memberi. Ketika diajak sesuatu, apa yang ku dapat? Dapat apa aku? Nggak ada yang memikirkan nanti apa yang bisa saya beri. Padahal perintahnya saling memberi. Kalau saling memberi, nggak usah diminta dapat. Tapi kalau semuanya minta, nggak sampai kiamat, nggak akan ada yang dapat. Segalanya di siku minta galau, ada nggak yang ngasih?
Aduh semuanya mana kan. Akhirnya ribut mano. Tapi coba kalau seorang ngasih saling memberi, akhirnya dapat galau. Dan sunatullahnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang Allah berikan nikmat kepada diri kita, apapun bentuknya, itu bukan untuk diri kita sendiri. Bagaimana layaknya lautan. Pernah melihat lautan? Lautan itu banyak ikan di dalamnya. Tapi pernah nggak lautan itu memikirkan apa yang bisa dimakan dari ikan? Nggak ada. Yang terpikir dari lautan itu banyak-banyaklah ikan biar nanti bisa dimakan untuk orang lain. Tapi lautan nggak pernah sepi daripada ikan. Diambil 1 muncul 5, diambil 5 muncul 10. Di pinggiran hilang ikan itu bukan karena habis, tapi dia lari ke tengah. Kenapa? Karena di pinggir banyak polusinya. Banyak berapa yang diberikan. Nah, begitulah sunatullahnya manusia itu. Jadi apa yang kita dapat, jangan mikir dewek. Jangan mikir dewek. Ibu-ibu bekerja, bapak-bapak bekerja, suami kita bekerja, dapat jangan mikir dewek. Karena apapun yang kita dapatkan itu, bagaikan kita makan ikan. Empuk kita belinya, ikan tu ada yang bukan punya kita. Halo? Yakin tak? Iya, yang punya kita, ikan tu dagingnya baik. Tulangnya jangan digasak pula. Kan ada jatah. Tulang tuh jatah jin. Tulang tuh jatah kucing. Nah begitu. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah dapat sama kita. Jangan nikmat dewek, bagi-bagi. Nah itu sunatullahnya. Yang lebih abdul memberi dalam bentuk makanan. Wa'at imut ta'am. Saling memberi makan. Memang enak nian bu saling memberi itu. Lapangnya tuh luar biasa. Apalagi kalau kita sudah memberi itu perasaan tuh lega gitu. Tapi berian tuh jangan banyak disebut, Bu. Kalau banyak disebut lengit pahalanya. Apalagi yang mau sampai ke pasar. Bertemu di pasar nangin nak mak si anu tuh bergaya-gaya. Ama bukan aku ngenjoknya makan nih, hidup lajang tuh. Ya, memang kita apa? Padahal itu Allah saja yang menitipkan lewat kita. Jadi betapa bahagia kita. Nah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, wa'at imut ta'am. Jadi rezeki yang punya kita jangan pernah memikirkan diri kita sendiri. Bukankah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Itulah yang paling baik. Jadi dapat makanan bagi-bagi. Tidak usah banyak-banyak sesuai kemampuan. Nah milih nian. Amalah sanggup mengundang 40 empai gala. Ini sampai-sampai. Padahal memberi itu syarat jadi kaya, Bu. Kalau kita nggak pernah muncul jadi kaya, maka rubah strategi. Karena bisa jadi selama ini kita ini cuma nerima. Nerima itu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, latihan jadi miskin. Tuh nerima tuh latihan jadi miskin tuh. Maka jangan pernah bangga menerima. Umat ini harus bangga memberi. Karena memberi itu latihan jadi kaya. Jadi kalau kita nggak kaya-kaya, maka rubah strategi. Ambil apa baik yang ada di rumah tuh. Kasih kepada tetangga. Yang lebih payah nih ngasih idak di rumah idak dipakai. Balik nanti tengok tuh di lemari. Berapa banyak barang yang idak terpakai. Tengok di dapur berapa banyak yang dia busuk baik. Tengok di kaleng beras berapa banyak yang jadi kutu. Tengok nasi berapa banyak yang terbuang. Coba kalau kita berikan itu kepada orang-orang di sekitar kita, itu berapa banyak yang tertolong. Ada pula yang bertingkah makan ngambil padahal kenyang, ngambil lagi setendok. Udah ngambil sesendok dikudak dengan kuah. Udah dikudak dengan kuah ditinggalkan. Nah apa itu model? Model inilah kami makan Ustaz. Itu mubazir. Cuman dikit Ustaz. Iya dikit kalau seorang. Kalau 100 orang. 1 biji saja terbuang. Itu kalau seorang memang cuma 1. Tapi kalau 1000. Nah yang lebih ngeri lagi kita melihat tentang makanan ini pada saat pesta. Pernah ada ibu-ibu melihat? Lah sampai ke pesta. Tuh setelah tahu perutnya kenyang. Karena melantak yang di ujung-ujung tadi. Bertamu lagi ke rumah kawan kita datang undangan. Tuh dia pulang nganju, ngambil bunju. Ngina ikan, peci. Ngina daging, lantak. Terung, grodot, masuk.
Apa lagi? Pergedel, lalu. Nginak puluh, pindang, lancak puluh. Dikodak-kodak sesendok, udim. Akhirnya masuk di bawah kursi. Itu seorang. Kalau sampai 100 orang, berapa banyak makanan umat ini yang terbuang? Padahal syariatnya adalah saling memberi. Dengan memberi itu menghilangkan kemubaziran. Halo? Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, apa yang ketiga tadi? Wasilul arham, menyambungkan silaturahim. Yang ditekankan di sini yang ada hubungan darah. Baru melebar kepada kawan yang hubungannya karena seakidah. Lalu melebar lagi yang hubungannya karena manusia. Asak dia manusia, maka sambung hubungannya, jangan diputus. Karena hobi manusia ini mutus ke hubunganmu. Lain bendera, putus hubungan. Ndek kabah putih, ni kok kuning, ni do kawan kita. Ni do sekecian lagi. Lain logo belago. Lain pilihan bertengkar. Lah kencang urat liau. Ni do kita ni separtai. Ni do seijoan kita. Ya, kusut. Pada perintahnya itu sambungkan. Tidak boleh kita memutuskan hubungan itu, tidak boleh. Sambungkan, perintahnya itu sambungkan. Karena memang kita ni ndek pacak hidup surang. Halo? Aduh dah ya pacak hidup surang. Segerut-gerut jemu masih ndak jemu lain. Karena belum pernah terdengar jemu gerut tu ngubur dewe. Ada dah? Dah. Segerut-gerutnya jemu tu masih ndak jemu lain. Karena belum pernah terdengar nyotu wok gerut ngubur dewe. Dan kita umat muslim ini ibu diibaratkan oleh Rasul bagaikan satu tubuh. Tidak ada anggota tubuh ini yang paling hebat. Ada anggota tubuh ini yang paling hebat? Mentang-mentang jadi palak, jajulah malam hari palak baik yang keluar. Ngetuk pintu. Tak, assalamualaikum, tengah malam burat. Pas dibuka, palak baik. Kira-kira macam mana? Atau badan baik, palak tinggal. Batas pinggul. Gemerayangan di jalan. Ketika kawan pinggul, siapa kau? Jadi baru utuh. Tuh kalau semuanya ini lengkap. Nah begitulah kita. Jadi harus disambungkan. Layaknya kalau ada anggota tubuh nih yang putus, berusaha untuk disambungkan. Agar kenapa? Agar sempurna. Karena memang nggak bisa apa-apa kita kalau nggak cukup. Nah begitulah tubuh ini. Dan masing-masing kita ini memiliki peranan masing-masing. Tidak ada sama. Karena kalau sama bingung puluh gitu bu. Cara kita hari ini aja. Kalau sama bingung gitu. Sama-sama ceramah. Kira-kira macam mana? Ceramah kalau ustaz di depan ceramah, di belakang ceramah puluh. Kira-kira macam mana bentuknya? Dan atau sama-sama dengar. Melongo kita sama dengar. Kata kawan jadi luar tuh ngapalah ibu-ibu permata tuh dah. Apalah ditengoknya di depan tuh. Terjelip galau matunya situ. Jadi begitulah kehidupan. Jadi nggak mungkin kita sama tuh, nggak mungkin. Karena masing-masing kita memiliki peranan. Di antara yang lain tuh harus disambungkan. Kenapa? Karena saling menguatkan. Berjualan model itu pula bu. Tidak mungkin kita sama berbaris dari ujung sampai ke ujung jualan terung galau. Atau jualan beras semua. Atau jadi pejabat galau. Ngeceteng pakai baju alap galau. Pas giliran nak makan, dia itu dimakan. Kenapa kami tidak ada yang garap sawah? Jadi begitulah kehidupan ini. Jadi apapun kita, hubungan itu harus disambungkan. Karena kita nggak bisa hidup sendirian. Nggak bisa hidup sendirian. Yang kita pakai ini ibu-ibu, itu pun melibatkan orang lain. Bajunya kita pakai, ada yang pacan jahit di sini? Nggak ada. Berarti harus nyuruh ada yang pacan jahit. Yang pacan jahit itu pun di dalam buku yang menyebayan jahit. Pasti ada yang tidak jualnya.
Karena telungguk di rumahmu tidak ada yang jualnya, ini udah perlu pacak ngerjokan juga gitu. Jadi begitu. Jadi kita ini satu sistem yang diantaranya saling membutuhkan. Tidak ada yang paling hebat diantara kita. Makanya Rasul menghubungkan, mengingatkan kepada kita, sambungkan, jangan diputus. Karena kamu tuh tidak pacak ngapa-ngapa kalau tidak ada orang lain. Tidak sehebat apapun kamu, tuh tidak ada gunanya kalau sendiri. Jangankan di dunia, Bu. Di surga bayar surang minta kawan. Nabi Adam surang, kurang apa? Tapi masih nyerini. Ya Allah, sepi tegalau. Tolong yuk kawan. Akhirnya diciptakanlah istrinya. Butuh kawan tuh. Maka tak ada istilah kita ini pacak hidup dewe. Membutuhkan orang lain, maka jago. Hal yang menyebabkan putus itu dijago. Yang paling banyak menyebabkan putus itu 3, Bu. Yang pertama bibir. Bibir ini galak menyebabkan putus tuh. Ini dong nunjuk pakai bibir. Nangin nama si anu. Lalu apa lagi mato. Di depan kawan-kawan berkedip-kedip. Dia tahu ngedipkan kawannya. Lalu apa lagi lisannya. Lisan lidah ini memang tidak betulang dia. Satu berdegop tuh sampai ke jantung cuma. Maka hati-hati. Dan kita ini bukan malaikat. Pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia itu yang sempurna. Kecuali Nabi kita yang maksum. Kenapa? Karena memang dijaga sama Allah. Kalau kita nih badannya bersalah, maka saling memaafkan. Itu caranya untuk menyambungkan itu. Karena kalau kita nginak kesalahannya, tidak ada manusia itu yang dia bersalah. Ibu-ibu baik, kalau cakap laki yang hidup bersalah, ini hidup laki. Nggak sampai kiamat hidup laki. Atau laki-laki cakap istri yang tidak punya masalah, itu tidak akan punya istri. Kenapa dia ketemu? Karena saling memaklumi. Lalu kalau ada informasi, pastikan kebenarannya. Itu cara menjaga. Karena biasa informasi ini simpang siur. Dapat kabar yang nido lemak, putuskan sampai di kita. Kabarnya apa dia? Mak Sanu itulah mulai. Mulai apa? Itulah mbak inilah bergaya-gaya. Perhitungan aku nih duka meleset ini kalau. Kabarnya. Nah kita sebagai orang beriman kalau dapat informasi cak itu tuh langsung diputus. Tak mungkin. Aku keruan tegalau mak si anu tuh. Dia kena adonyo cak itu tuh. Dia melakabah banyak ikut bibel. Jadi imber. Udah selesai. Jangan disambut. Lah udahlah kita tidak tahu pas dapat informasi cak itu. Amaku memang lah lamun dia curiga. Nah ini tambah rusak deh. Akhirnya putuslah hubungan. Nah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi saling jaga. Kalau ada informasi yang tidak benar segera diputus. Jangan selalu disambungkan lagi. Halo? Tuh jaga ya. Lalu yang terakhir, karena landa asar. Nah lewat 27. Lalu yang terakhir, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari pada saat semua orang sedang tertidur pulas. Salat. Setelah kita sambungkan hubungan, kita ucapkan salam, saling memberi kita, maka konekkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat malam itu berat. Berat. Berat apa mudah? Berat bagi orang yang tidak khusyuk. Tapi kalau bagi orang yang khusyuk, salat malam itu ringan. Jadi kalau kita nak nengok salat kitulah khusyuk atau belum, tengoklah pada saat posisi salat. Kalau salatnya masih berat, itu indikasi salatnya belum khusyuk. Kalau salatnya khusyuk, rindu dia dengan salat. Nunggu. Kalau nunggu, tidak ada istilah terlambat. Jadi salat malam hari. Sambungkan, konekkan kepada Allah. Maka kata Rasulullah, tadkhulu jannata bisalam. Maka kau akan masuk surga dengan selamat. 4 perintah, 3 hablum minan nas, 1 hablum minallah. Dari 4 informasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ini memberikan kabar kepada kita bahwa betapa pentingnya kita menjaga hubungan sesama manusia. Ya, hubungan itu dikunci dengan hubungan kepada Allah, maka lengganglah dia dengan kebahagiaan. Jadilah dia kebahagiaan yang sampai mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dalam jannahnya
bersama dengan keluarga kita, bersama dengan umat muslim dimanapun mereka berada, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.